Berawal dari rasa penasaran dan hasrat mencari ilmu untuk menjadi pribadi yang semakin berani dan percaya diri tampil di depan publik. Selamat datang di kabin PSBC, Public Speaking and Broadcasting, Kampung Bakat, Batch 4. 2 bulan sudah kita mengarungi lautan untuk mencari dan memoles mutiara. Berlayar, menaiki kapal Kampung Bakat, untuk mencapai kesuksesan bersama dengan para ayunda guru yang mumpuni. Akhirnya telah sampailah perjalanan ini menuju dermaga. Sebagai selebrasi di akhir perjalanan, perkenankanlah kami mengangkat wanita-wanita yang siap tampil di atas panggung. Ladies on stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Corin dari Ibu Profesional Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asriyati dan Karimah. Teman-teman boleh panggil saya Aci. Saya dari Ibu Profesional Cirebon Raya yang saat ini sedang mengikuti Kampung Bakat 4 di kabin PSBC atau Public Speaking and Broadcasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka, salah satu peserta kabin PSBC dan IP Sangkaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam kenal, saya Rovanti Frisdew, salah satu shipper di kabin Public Speaking and Broadcasting, Kampung Bakat 4, Kampung Komunitas Ibu Profesional dari Regional Semarang. Hai, Assalamualaikum. Saya Nadia Rosalin dari Regional Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Nurul Aisyah dari Regional IP Tasikmalaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elin Herawati dari Ibu Profesional Bandung. Assalamualaikum, halo semua, saya Tiara dari Ibu Profesional Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stella Dewi Ilona, shipper Kampung Bakat keempat, Public Speaking and Broadcasting. Kali ini kita akan mencari tahu seberapa jauh para shipper bertumbuh menjadi public speaker yang handal. Sebenarnya ketakutan dan kekhawatiran saat menjadi public speaker itu pasti ada karena satu dan lain hal. Yang paling bikin takut adalah ketika kita nggak bisa tampil maksimal. Takut jika terjadi hal-hal seperti penyampaian yang kurang tepat, kemudian intonasi dan mimik yang kurang mendukung, kemudian audiens yang merasa kurang puas, dan masih banyak lagi ketakutan lainnya. Ketakutan yang saya rasakan saat jadi public speaker adalah saya takut saat apa yang saya bicarakan, saya sampaikan itu tidak dapat dipahami oleh orang lain. Itu menjadi ketakutan terbesar saya. Maka, cara untuk menanggulanginya, biasanya saya akan menanyakan kepada lawan bicara saya, apakah mereka dapat memahami perkataan saya? Apabila kurang dapat dipahami, silakan dapat menanyakannya kembali. Kegiatan public speaking awalnya merupakan salah satu kegiatan yang paling saya hindari. Karena saya merasa takut untuk salah berbicara. Dan saya merasa diri saya ini tidak terlalu menarik maupun menyenangkan untuk menjadi seorang public speaker. Perubahan yang saya rasakan setelah mengikuti kabin PSBC ini tentunya adalah pola pikir. Ternyata kita merasa gugup itu adalah hal yang wajar karena kita semua walaupun yang sudah jam terbangnya tinggi akan merasakan gugup. Jadi nggak apa-apa gugup, yang penting kita tahu cara meminimalisir kegugupannya, yaitu salah satunya dengan memperhatikan outfit kita apakah sudah sesuai dengan occasionnya. Nah, salah satunya yang perubahan yang saya rasakan itu jadi lebih berpikir bagaimana penampilan saya, apakah sudah menarik
Apakah sudah sesuai dengan outfitnya? Apakah sudah sesuai dengan occasionnya? Karena itu dapat menambah rasa percaya diri saya dan Perubahan yang saya rasakan setelah saya mengikut kabin PSBC itu ada dua. Satu, saya lebih percaya diri. Kedua, saya lebih sadar diri. Percaya diri, saya yang biasanya di belakang panggung selalu dipaksa-paksa untuk maju, sekarang saya dengan berani mengatakan, iya, saya aja yang tampil, entah itu sebagai MC, moderator, ataupun narasumber. Yang kedua itu saya lebih sadar diri. Kenapa? Saya sadar kalau gugup, takut ketika kita akan mau berbicara di depan publik itu normal, karena setiap kesalahan atau kegugupan itu adalah salah satu jalan untuk kita menjadi public speaker yang lebih baik. Seperti yang dikatakan Teh Karin bahwa public speaker tuh hanya ada dua, public speaker yang gugup dan public speaker yang bohong. Bohong di sini apa? Bohong di sini artinya kita bisa sebagai public speaker yang baik itu bisa membuat audiens tidak sadar akan kegugupan kita. Salah satunya bagaimana? Salah satunya dengan memperbaiki visual nonverbal, memperbaiki outfit penampilan kita dari luar agar sesuai dengan kondisi dan sikon acara. Ekspresi kita terlihat bahagia dan percaya diri, gestur tubuh kita meyakinkan audiens hingga audiens nggak sadar kalau sebagai speaker kita itu sebenarnya. Perubahan yang saya rasakan setelah mengikuti kabin public speaking and broadcasting tentunya perubahan ke arah yang positif. Saya semakin percaya diri saat tampil menjadi public speaker di segala occasion. Di samping itu, jam terbang saya di dunia public speaking and broadcasting terus bertambah karena saya diberi kesempatan untuk menjadi pembaca berita di TV-nya Kampung Komunitas dan menambah wawasan saya akan peran-peran penting di belakang layar saat siaran berita tersebut berlangsung. Tentunya sesuatu hal yang tak terbayangkan sebelumnya berada di posisi saat ini. Sebuah keputusan yang tepat untuk mendaftarkan diri menjadi siper di Kampung Bakat 4 ini. Terima kasih kepada seluruh Ayunda Kampung Bakat 4, khususnya kabin Public Speaking and Broadcasting. Sebelumnya, ketika saya mendaftar kabin PSBC, saya merasa kurang percaya diri ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Dan juga saya sering deg-degan, banyak juga bicara apalagi ya, seperti itu. Nah, setelah mengikuti kabin PSBC, alhamdulillah saya mendapatkan arahan dari ayunda-ayunda yang totalitas sekali memberikan pembelajaran, juga mendapatkan teman-teman yang suportif untuk kita terus bertumbuh. Saya di sana belajar bagaimana menjadi public speaker, menjadi MC untuk acara atau occasion formal, semi formal, dan juga non formal. Di sana juga saya belajar bagaimana cara mengatur suara, penjedaan, dan juga lain-lain. Pokoknya seru banget. Dan yang tak kalah menarik, saya juga diajarkan bagaimana outfit ya. Aduh, ibu-ibu mikirin outfit yang cocok ya. Nah, pokoknya seru banget. Banyak banget hal yang didapatkan dan juga dipelajari di kabin PSBC. Kalau ditanya materi apa yang paling menarik di kabin PSBC, saya bisa jawab, semua materi di kabin PSBC sangat menarik. Diampu oleh ayunda-ayunda yang berbakat dan mempunyai jam terbang di bidangnya dan disampaikan dengan sangat baik sekali. Tapi ada satu hal yang membuat saya terkejut, ternyata sebagai seorang public speaker kita juga perlu memperhatikan visual nonverbal, bagaimana penampilan kita di setiap occasion. Karena tidak cukup hanya dengan keterampilan vokal, yang pertama kali dilihat oleh orang adalah bagaimana visualitas kita. Karena penampilanmu menentukan siapa dirimu. Satu materi yang paling berkesan bagi saya adalah materi kedua yang disampaikan oleh coach saya Ayunda Vidiantika Aprilian dengan topik Visual Nonverbal for Public Speaking.
Materi tentang apa ya? Pada materi ini, Ayunda Vindi membuka wawasan kami bahwa public speaking tidak hanya soal skrip, intonasi suara, tapi yang tak kalah penting juga adalah bagaimana kami bisa memaksimalkan visual sebagai public speaker di segala occasion, formal, semi-formal, dan non-formal. Dan kami dilatih bagaimana menjadi public speaker handal dan semakin percaya diri, yang mampu dilihat, didengar, dan diingat. Kami juga diberi tantangan untuk menjadi public speaker di 3 occasion, formal, semi-formal, dan non-formal. Kemudian satu persatu Ayunda Vindi memberikan evaluasi penampilan kami. Luar biasa, suatu kehormatan bagi kami bisa dievaluasi oleh Ayunda Vindi. Materi yang paling menantang dan menarik buat saya adalah visual nonverbal. Kenapa? Karena di sana kita tidak hanya belajar berbicara, tapi kita juga belajar mengenai appearance, penampilan, ekspresi, dan juga gestur tubuh kita. Tentu saja yang paling menarik, yang terutama yaitu adalah pemilihan karakter kita sendiri. Dalam suatu acara kita akan diberikan peran masing-masing sesuai dengan acaranya apa. Mau yang itu formal, semi-formal maupun non-formal. Kita juga diajarkan bagaimana cara berpronunciasi mulut kita dan cara bicara kita sesuai dengan tanda baca yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, itu saja spill sedikit ya mengenai Kampung Bakat PSBC yang keempat. Saya yakin bahwa penampilan atau visual itu ngaruh banget ketika kita jadi public speaker. Penampilan itu bisa berpengaruh terhadap rasa percaya diri yang kita butuhkan dari awal sampai akhir acara. Apalagi penampilan bisa ngaruh juga ke audiens. Jangan sampai audiens jadi gagal fokus karena penampilan kita yang kurang oke. Jadi, perhatikan visual dan penampilan kita ya ketika mau jadi public speaker. Kenapa sih materi visual ini yang paling menarik? Karena ini menantang. Menantang, buat saya pribadi menantang. Karena saya orang yang kadang lebih cuek gitu ya dalam berpenampilan, sehingga ini sangat menantang sekali. Dan ternyata ini adalah hal yang penting gitu. Saat kita dapat memberikan tampilan visual yang optimal, ternyata dapat memberikan kepercayaan diri lebih juga kepada diri kita. Dan hal yang menarik juga nih ya dari materi ini berhasil mendobrak kebiasaan buruk saya, yaitu kebiasaan mengenakan headphone gitu ya. Headphone ini biasanya kalau saya online itu saya mengenakan headphone besar, tapi setelah Ayunda Vindi menyampaikan bahwa itu sangat tidak boleh gitu, maka saya merubahnya. Jadi saya menggunakan headset saja gitu ini dari sini. Walaupun sangat menantang, tetapi menurut saya materi mengenai visual nonverbal sangat penting untuk dipelajari. Karena ternyata visual itu juga mempengaruhi ketertarikan dari para audiens untuk memperhatikan seorang public speaker. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, untuk yang ingin menjadi seorang public speaker juga harus memperhatikan dari segi visual. Senang sekali melihat progres dan keseruan dari para shipper selama berada di kabin PSBC Kampung Bakat Batch 4. Ternyata salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang public speaker adalah memperhatikan visualnya. Salah satunya adalah outfit. Lalu, bagaimanakah cara menentukan outfit yang tepat bagi seorang public speaker? Nantikan video selanjutnya. Kami dari kabin PSBC mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.